Oh my god guys. Musim belum mulai, tapi Xabi Alonso udah dikasih cobaan berat dari manajemen Real Madrid. Gila sih. Setelah awalnya agresif di bursa transfer, Madrid sekarang resmi menghentikan belanja pemain. Dan ini terjadi justru saat beberapa posisi di skuad masih bolong. Lo pasti inget dong, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, dan Franco Mastantuono udah diborong di awal bursa. Semua fans langsung ngerasa, wah, Madrid serius banget di musim ini. Tapi sekarang, mereka narik rem darurat. Menurut laporan dari Cadena Cope, manajemen Madrid udah memutuskan buat ngakhirin aktivitas transfer lebih awal. Fokusnya sekarang ke adaptasi pemain baru dan pramusim. Jadi, selama gak ada penjualan besar, gak akan ada pemain baru yang masuk. Dan itu jelas bikin Alonso pusing kepala. Masalahnya, meskipun kelihatannya skuad Madrid mewah, beberapa sektor masih rawan banget. Contohnya, posisi nomor 9 masih kosong, bukan karena Mbappe cabut, tapi karena dia pakai nomor 10, sementara nomor 9 belum punya pemilik resmi. Artinya, secara simbolik, Madrid belum punya penyerang tengah yang benar-benar jadi ujung tombak utama. Terus, di lini tengah juga masih belum stabil. Alonso pengen banget nambah satu gelandang yang bisa jadi otak permainan, mirip kayak dia pas masih aktif main. Tapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Florentino Perez. Lo bayangin, pelatih baru, ekspektasi tinggi. Dikasih tekanan buat langsung berprestasi, tapi permintaan paling minim aja gak dikasih. Alonso cuma minta satu pemain buat nutup celah sistem taktiknya. Tapi Perez kekeh, gak ada transfer masuk kecuali ada yang keluar. Dan sampai sekarang, gak ada tanda-tanda penjualan besar. Ini berbahaya bro. Soalnya kalau di tengah musim nanti performa tim gak stabil, atau Madrid kesandung di Liga Champions, Alonso bisa jadi kambing hitam. Ya siapa lagi yang disalahin? Perez? Gak mungkin. Media dan fans pasti langsung nuding pelatih. Sekarang semua tanggung jawab dibebanin ke Alonso. Gak ada tambahan gelandang. Gak ada tambahan striker. Yang ada cuma skuad yang lumayan bagus, tapi belum tentu cocok buat sistem baru yang mau dia bangun. Madrid sendiri merasa optimis sama skuad muda mereka. Tapi bro, lo juga tahu, kompetisi musim depan bakal brutal. Jadwal padat, tekanan tinggi, dan cedera bisa datang kapan aja. Tanpa pelapis yang sesuai sistem, margin error-nya sempit banget, gue gak habis pikir sih. Alonso tuh bukan minta superstar mahal, bukan minta Jude Bellingham versi 2.0, dia cuma minta satu pemain yang bisa ngejaga keseimbangan. Tapi tetap aja ditolak. Gila gak? Sekarang mau gak mau, Alonso harus muter otak. Maksimalin pemain yang ada. Bikin sistem yang fleksibel. Dan siap disorot habis-habisan kalau hasil gak sesuai harapan. Dan yang paling bikin penasaran, siapa sebenarnya pemain yang diminta Alonso ini? Lo bakal kaget kalau tahu seberapa penting perannya dalam visi besar Alonso buat Real Madrid. Makanya, di segmen selanjutnya, gue bakal bahas detail soal siapa pemain misterius ini, kenapa dia vital banget, dan apa posisi itu atau apakah dia pemain incaran baru Xabi Alonso atau enggak. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, dan siapin diri buat lanjutan cerita dramatis ini. Satu tim besar yang justru lagi dibongkar pelan-pelan. Tapi kali ini, bukan oleh pelatih boros, tapi oleh Xabi Alonso. Dan yang bikin makin seru. Alonso malah minta satu sosok penting buat Real Madrid, bukan pemain mahal, tapi justru pemain underrated. Apa maksudnya Xabi? Dan kenapa Madrid malah gak segila City dalam hal belanja musim ini? Tenang bro. Itu yang bakal kita bahas setelah ini. So, fans Madrid, maaf ya. Hari ini kalian harus sabar dulu. Karena segmen City ini penting banget buat lihat perbedaan gaya besar di sepak bola Eropa sekarang. Tapi tenang. Sebentar lagi, kita bakal masuk ke topik utama yang nyentuh banget buat kalian. Bagaimana Xabi Alonso menyusun Madrid tanpa perlu jadi Guardiola kedua. Stay tune bro, karena mulai sekarang, cerita sesungguhnya baru dimulai. Real Madrid tak ingin tergesa-gesa melepas pemain penting di lini belakang mereka. Meski tengah memburu bek baru, Antonio Rudiger dipastikan tetap bertahan untuk musim depan. Isu kepergian Rudiger sempat ramai dibicarakan seiring rencana Madrid memperkuat sektor pertahanan. Namun, laporan terbaru memastikan sang bek veteran masih masuk rencana tim setidaknya hingga 2026. Kepercayaan dari Xabi Alonso selaku pelatih anyar Real Madrid sudah memberi lampu hijau agar Rudiger tetap bertahan.
Menurut laporan Defensa Sentral, keduanya sepakat untuk melanjutkan kerja sama musim depan. Rudiger dianggap punya peran penting sebagai pemimpin di lini belakang. Pengalamannya dibutuhkan untuk membimbing para pemain muda yang mulai masuk tim utama. Masa depan masih bisa berubah. Meskipun bertahan musim ini, masa depan Rudiger masih bisa berubah tahun depan. Kontraknya akan habis musim panas mendatang, dan belum ada pembicaraan soal perpanjangan. Madrid dikenal berhati-hati memberi kontrak baru bagi pemain berusia di atas 30 tahun. Mereka akan melihat kontribusi Rudiger terlebih dahulu sebelum membuat keputusan akhir. Ini bisa jadi musim terakhir Rudiger di Madrid. Jika performa Rudiger menurun, bukan tak mungkin Madrid mencari pengganti. Ibrahima Konate diyakini sebagai calon kuat yang bisa datang. Selain itu, ada juga ketertarikan dari klub-klub Saudi yang siap menampung Rudiger. Jadi, walau aman sekarang, masa depannya di Madrid masih jauh dari kata pasti. Bro, lo ngerasa gak sih? Akhir-akhir ini suasana ruang ganti Real Madrid tuh kayak ada yang disembunyiin, gue pun ngerasa ada yang janggal. Makanya gue mulai investigasi, dan hasilnya? Wah, bikin gue mikir dua kali soal masa depan lini belakang Madrid. Kita mulai dari satu nama besar, Antonio Rudiger. Bek veteran yang tahun lalu jadi pahlawan di berbagai momen krusial. Tapi belakangan muncul rumor kencang kalau dia bakal dilepas. Tapi tunggu dulu, saat publik mulai yakin Rudiger bakal cabut, tiba-tiba keling. Kabar terbaru muncul dari sumber terpercaya di Spanyol. Dan lo tahu siapa yang langsung angkat tangan buat ngerem rumor itu? Yap. Xabi Alonso. Pelatih baru Real Madrid. Tapi jangan salah, Xabi bukan cuma pelatih biasa. Dia itu ibarat detektif taktis yang tahu betul mana potongan puzzle yang harus dipertahankan. Menurut laporan eksklusif dari Defensa Sentral, Xabi dan Rudiger udah duduk bareng. Gak ada drama. Gak ada tegang-tegangan. Mereka cuma sepakat satu hal, gue masih butuh lo. Itu kira-kira pesan Xabi ke Rudiger. Dan lo bisa lihat logikanya. Madrid sekarang lagi masuk fase regenerasi. Banyak pemain muda naik ke tim utama. Dan siapa yang paling cocok jadi mentor di barisan belakang? Jelas Rudiger. Pengalaman dia, karisma dia, suara dia di lapangan, itu semua bukan sekadar angka statistik. Itu leadership. Dan itu priceless. Tapi, kita gak bisa santai juga, bro. Karena lo tahu Madrid, kan, mereka itu klub super ambisius. Tapi juga super dingin soal urusan kontrak. Rudiger emang dikunci buat musim ini. Tapi musim depan, kontraknya habis di musim panas 2026. Dan lo tahu apa artinya? Musim ini bisa jadi penentu segalanya. Kalau performanya turun, bahkan sedikit aja, Madrid bisa langsung cari pengganti. Dan lo tahu siapa nama yang udah dibidik diam-diam? Ibrahima Konate. Bek Liverpool, masih muda, tangguh, dan punya DNA modern defender yang disukai Xabi. Gila banget kan? Gue juga mikir gitu. Madrid tuh selalu satu langkah lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Dan belum lagi. Ada rayuan dari Arab Saudi. Klub-klub di sana udah siapkan proposal gila buat Rudiger. Gaji selangit, fasilitas mewah, dan status raja di padang pasir. Kalau Rudiger mulai ngerasa jenuh atau performanya disorot fans, bukan gak mungkin dia bakal ambil jalan itu. Jadi kesimpulannya, bro, walau hari ini kita lihat Rudiger tersenyum pakai jersey Madrid, bukan berarti masa depannya aman 100%. Ini Madrid bro, bukan klub kaleng-kaleng. Setiap langkah, setiap musim. Bisa jadi musim terakhir. Dan pertanyaannya sekarang, apa Xabi Alonso akan tetap setia pada Rudiger sampai akhir? Atau sebenarnya? Ini semua cuma rencana sementara sampai Konate benar-benar siap dibajak. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.